Pernah dapat kontrakan yang murah banget, sampai kamu mikir, ini kayaknya ada yang nggak beres? Rio, seorang perantau dari Jakarta, menemukan rumah murah banget di Jogja. Tapi dia nggak tahu. Rumah itu dulunya pernah jadi tempat praktek dukun santet paling ditakuti di daerah itu. Cerita ini nyata. Dan setelah dengar kisah ini, mungkin kamu bakal mikir dua kali sebelum ambil rumah kontrakan murah. Gua Rio, umur 27. Baru pindah ke Jogja karena dapat kerja di perusahaan desain interior. Masalahnya, gaji awal gue tipis banget. Jadi gue cari kontrakan murah. Super murah. Pas nyari-nyari di grup Facebook, gue nemu rumah yang kelihatannya luas, bersih, dan harganya murahnya nggak masuk akal. Satu rumah, 2 kamar, dapur, kamar mandi dalam, dan cuma 1 juta sebulan, di Jogja. Gue langsung japri pemiliknya, namanya Bu Sari, orangnya ramah. Pas ketemu, dia cuma bilang, rumahnya udah lama kosong mas, tapi insya Allah aman. Cuma satu, jangan buka kamar belakangnya, itu gudang, kuncinya hilang. Gue cuma senyum dan jawab, siap bu, aman. Pas pertama kali masuk, rumahnya adem, tapi bukan adem yang enak. Ademnya kayak dingin di punggung. Dan yang bikin gue merinding, gue nyium bau kemenyan. Samar, tipis, tapi jelas. Kayak abis ada yang bakar di pojok rumah. Gue cari-cari, gak nemu sumbernya. Tapi bau itu makin kuat waktu gue deketin kamar belakang yang dikunci. Dan malam pertama Rio tidur di rumah itu, semuanya masih tenang. Tapi hanya malam itu saja. Karena di malam berikutnya, Rio akan mendengar sesuatu dari dalam tembok. Gue kira rumah ini cuma tua, tapi malam kedua gue kebangun karena suara kayak tangan manusia melus-ngelus tembok. Bukan tikus, bukan angin, tapi kulit manusia. Nyeret di dinding kasar. Apa sebenarnya yang pernah terjadi di rumah itu? Dan siapa yang masih tinggal di dalam kamar yang terkunci? Setelah malam pertama yang masih tenang, Rio mulai mengalami kejanggalan yang gak bisa dijelaskan logika. Malam kedua, suara-suara dari dalam dinding mulai muncul. Dan pagi harinya, tembok rumah Rio berubah menjadi saksi teror yang tak kasat mata. Jujur ya, gue orangnya gak penakut. Tapi malam itu, gue kebangun jam 2 lewat dikit. Gue dengar suara aneh banget. Awalnya kayak gesekan, tapi makin jelas. Itu suara kayak tangan manusia yang ngelus-ngelus dinding kasar. Gue duduk di kasur, perhatiin ke arah lorong, lampu kamar nyala. Tapi lorong gelap total. Pas gue ngelangkah keluar, lampu dapur kedip-kedip, lalu mati sendiri. Pas gue nyalain senter HP, gue lihat dinding deket dapur ada cap tangan. Tapi bukan tangan biasa, ukurannya gede banget. Dan warna capnya itu hitam gosong. Gue bener-bener merinding, tangannya kayak bekas tangan yang dibakar, tapi nempel di dinding. Pagi harinya Rio bangun dalam keadaan linglung. Dia langsung ngecek tembok tempat semalam dia lihat cap tangan. Tapi gak ada apa-apa. Tembok bersih. Seolah gak pernah ada kejadian apapun. Atau mungkin sesuatu gak pengen itu dilihat siang hari. Gue coba tenangin diri, mikir logis. Tapi malam ketiga, suara itu balik lagi. Dan kali ini ada 2 suara. Satu kayak gesekan tangan. Satu lagi kayak orang ngomong dari kamar belakang. Padahal kamarnya dikunci. Hari selanjutnya Rio kedatangan temennya, Dani. Dan Dani menemukan sesuatu di lemari yang seharusnya gak ada di sana. Sebuah boneka.
kepala terbalik, matanya bolong, dan perutnya ditusuk jarum. Malam ketiga, Rio mengundang temannya, Dani, buat nginep. Tapi malam itu, ada sesuatu di lemari. Sesuatu yang tidak mungkin ada di rumah kosong, kecuali kalau memang ditaruh oleh yang menghuni rumah itu. Dani datang sore itu, bawa gorengan dan kopi. Gue cerita dikit soal kejadian 2 malam sebelumnya, tapi ya sambil ketawa. Gue belum terlalu percaya waktu itu. Dani dengan tawa ringan, "Jangan halu bro, lu kecapean aja." Rio menjawab pelan. Tapi malamnya jam 1 lewat, Dani bangunin gue, mukanya pucat, tangannya dingin. Habis celupin KRS. Dani berbisik, panik. "Bro, lu naro boneka aneh banget di lemari. Matanya bolong, kepalanya kebalik, ada jarum di perutnya." Gua langsung lompat ke lemari. Dan dia bener, ada boneka dari kain goni, kepala kebalik, mata bolong, dan di perutnya ditusuk 3 jarum panjang. Gua gak punya boneka kayak gitu. Dan Dani, gue tahu dia bukan tipe orang yang mainin hal begituan. Rio dan Dani buang boneka itu ke tempat sampah depan gang. Mereka balik ke dalam rumah. Tapi keesokan paginya, boneka itu ada lagi di dalam lemari. Dan kali ini, posisi kepalanya bukan cuma kebalik, tapi menghadap langsung ke arah tempat tidur. Kamar belakang itu sejak awal memang dilarang dibuka. Dan sekarang, setiap malam, suara dari balik pintu itu makin jelas. Tapi ini bukan suara orang biasa. Bukan pula zikir atau doa. Suara ini kayak ngaji. Tapi terbalik. Dibaca mundur. Malam keempat, gue lagi rebahan. Lampu udah dimatiin. Jam 3 kurang, gue dengar suara kayak orang baca ayat Quran. Tapi nadanya gak beres. Nadanya rendah, bergetar. Dan yang bikin gue merinding, bacaan itu kebalik. Setiap ayatnya kayak dibaca mundur. Bukan dari kanan ke kiri, tapi dari belakang ke depan. Gue diem. Gue gak berani keluar kamar. Tapi rasa penasaran ngalahin takut. Gue buka pintu pelan. Dan suara itu makin jelas dari balik kamar belakang yang digembok itu. Gue berdiri di depan pintu itu. Dan sumpah, gue dengar suara orang ketawa kecil dari balik pintu. Pagi harinya, Rio memutuskan buat nanya ke tetangga sekitar. Dan satu tetangga tua, Pak Min, akhirnya buka suara. Kalau suara kayak ngaji dari kamar belakang, jangan diladenin, Le. Itu suara jin penjaga tempat itu. Dulu, yang baca kayak gitu namanya Mbah Slamet. Tapi dia udah mati. Yang kamu dengar sekarang, bukan manusia. Rio sudah terlalu penasaran. Suara dari balik pintu, cap tangan hitam, boneka kutukan, dan ngaji terbalik. Semua itu datang dari satu sumber, kamar belakang yang digembok. Dan malam kelima, pintu itu akhirnya dibuka. Gue gak kuat, gue harus tahu. Besok pagi, gue beli alat potong besi dari toko bangunan. Dan malamnya, jam 2 lewat, gue nekat. Gue potong gembok kamar belakang. Dan saat pintunya kebuka, bau itu langsung nyerbu muka gue. Kemenyan, bunga busuk, dan amis. Amis banget. Gue nyorot senter ke dalam. Kamarnya kosong. Tapi dindingnya penuh coretan-coretan simbol aneh. Di tengah ruangan ada lingkaran garam yang udah pecah. Dan di pojok ruangan ada toples kaca gede, berdebu, isi dalamnya kepala kera awetan. Matanya melotot. Mulutnya setengah senyum. Rio mundur perlahan. Dia tutup pintu itu rapat-rapat. Tapi malam itu, dia gak bisa tidur.
Karena sejak pintu itu dibuka, sesuatu di dalam rumah jadi berubah. Udara lebih berat, suara-suara lebih dekat, dan jam 3 pagi, untuk pertama kalinya, Rio melihat sesosok bayangan berdiri di ujung lorong. Setelah membuka kamar larangan, Rio tahu yang dia hadapi bukan sekadar gangguan biasa. Malam-malamnya kini dipenuhi suara, bayangan, dan mimpi buruk. Rio harus tahu siapa yang pernah tinggal di rumah itu. Dan nama itu pun akhirnya terungkap, Mbah Slamet. Gue mutusin buat ngobrol lagi sama Pak Min, tetangga tua di ujung gang. Gue tanya, "Pak, siapa sebenarnya yang pernah tinggal di rumah saya sebelumnya?" Pak Min langsung diem, mukanya berubah. Dia ngeliat ke kanan kiri, lalu bisik pelan, "Kamu tinggalin aja, Le, itu rumah santet. Dulu yang tinggal situ namanya Mbah Slamet, dukun pesugihan. Orang-orang percaya dia pelihara jin dan tukar nyawa buat kekayaan. Setiap Jumat Kliwon selalu ada suara jeritan dari rumah itu. Tapi polisi nggak bisa buktiin apa-apa karena mayatnya nggak pernah ketemu." Gue langsung lemes. Dan pas balik ke rumah, di depan pagar ada ayam hitam tanpa kepala digantung di benang merah. Rio masuk rumah dengan tangan gemetar, dan saat dia masuk kamar, ada kertas sobek di atas bantalnya. Tulisannya cuma satu baris, "Kamu bukan yang dipanggil, tapi kamu datang, maka kamu akan menggantikan." Sejak membuka kamar terlarang, Rio merasa rumah itu mulai menolaknya. Setiap keluar rumah, sesuatu terjadi. Dan yang paling aneh, rumahnya tiba-tiba menghilang dari peta online. Gue pesan ojek online karena motor gue ngadat. Tapi anehnya, driver selalu nyasar. "Maaf mas, alamat ini nggak ada." Gue kirim Sherlock, tetep aja. Lokasi gue munculnya di tengah kebun kosong. Gue coba pakai 3 aplikasi peta, hasilnya sama. Rumah gue nggak kebaca. Pas gue keluar rumah, tiba-tiba sinyal hilang. Begitu gue balik ke depan rumah, sinyal penuh lagi. Kayak ada pagar gaib yang nutup rumah itu dari dunia luar. Rio makin panik. Dia coba telepon orang tua, gagal. Coba ke warnet, HP nggak bisa connect. Dan saat dia balik ke rumah, di dinding luar rumah ada tulisan arang besar. Yang datang tanpa izin akan hilang perlahan. Saat malam semakin larut, suara dari balik kamar berubah arah. Kini, jeritan terdengar dari belakang rumah. Tepat dari sebuah sumur tua yang ternyata dulu pernah dipakai untuk ritual. Gue baru sadar, di belakang rumah ada sumur, tertutup kayu, udah berlumut, kayak nggak pernah dipakai. Gue nggak pernah berani ke situ sampai malam itu. Jam 2.40 pagi, gue kebangun dengar suara jeritan perempuan, sayup-sayup. Tolong aku." Gue kira tetangga, tapi makin lama suaranya muncul dari bawah tanah. Gue pelan-pelan buka pintu belakang, dan suara itu jelas datang dari dalam sumur. Gue deketin, dan sebelum gue buka tutup kayunya, ada tangan kecil dari dalam sumur nyenggol ujung kaki gue. Rio langsung kabur masuk ke dalam rumah. Dia kunci semua pintu. Tapi suara jeritan itu tetap terdengar. Seakan mengejarnya sampai ke dalam kamar. Pagi itu gue ke kamar mandi. Gue sikat gigi. Dan pas gue nengok ke kaca, gue gak ada. Bayangan gue hilang. Yang muncul adalah sosok lain.
Tapi setelah beberapa detik, cermin mulai nunjukin sosok yang mirip gue. Berwajah sama, tapi matanya berdarah. Tapi dia senyum, dan matanya ngucurin darah. Gue mundur, dan bayangan itu tetap ngikutin gue. Tapi gerakannya gak sama. Gue angkat tangan kanan, dia angkat tangan kiri. Gue mundur, dia maju. Rio langsung pecahin kaca itu. Tapi setelah itu, tiap malam dia melihat dirinya sendiri berdiri di ujung kasur. Rio mulai bongkar-bongkar lemari tua di ruang depan, dan di balik laci kayu, dia menemukan jimat. Terbungkus kain kuning, berlendir, dan masih hangat. Dengan secarik kertas kecil, tertulis, siapapun yang menyentuh ini akan dibawa bersama roh penjaga. Gue kira cuma barang-barang tua. Tapi waktu gue buka laci itu, gue nemu kantong kecil dari kain kuning. Begitu gue sentuh, rasanya lembek, basah, dan hangat. Ada bau amis, kayak darah lama. Gue buka pelan, isinya potongan kuku manusia, rambut, dan gigi. Gue langsung lempar. Tapi tangan gue gatal-gatal, panas. Dan malamnya, gue demam tinggi ngelantur. Saat Rio pingsan, Dani datang menengok. Dan dia menemukan jimat itu sudah kembali ke dalam saku Rio. Setelah jimat terkutuk itu ditemukan, Rio sadar semua bagian rumah ini punya rahasia. Tapi yang belum dia periksa adalah langit-langit di atas kamar. Dan malam itu, dari atas plafon, terdengar suara langkah kecil. Udah seminggu lebih gue di rumah itu. Setiap malam selalu ada aja gangguan baru. Tapi malam ke-11, ada yang beda. Sekitar jam 2 pagi, gue dengar suara pelan kayak kuku digesek di triplek. Awalnya gue kira tikus. Tapi pas gue dengar lebih jelas, itu kayak langkah kecil. Tok, tok, tok. Gue tatap plafon. Suaranya dari atas kamar gue sendiri. Gue ambil tangga. Pelan-pelan, gue dorong panel kayu plafon dan gue nyorot senter ke atas. Di sana ada lubang, dan di dalamnya gue lihat mata. Sepasang mata kecil menatap balik, lalu menghilang. Rio cepat-cepat menutup plafon. Tapi saat dia turun dari tangga, lantai kamar basah oleh lumpur, dan di lumpur itu ada jejak kaki kecil mengarah ke kasurnya. Malam-malam di rumah itu semakin tak masuk akal. Kini, suara tangisan bayi datang dari dapur. Tapi, Rio tinggal sendiri. Dan dia tidak pernah punya anak. Lalu, siapa yang sedang menangis di dalam lemari makan? Jam 1.30 malam. Gue ke dapur haus. Baru buka kulkas, tiba-tiba gue dengar suara bayi nangis, pelan, dari dalam lemari makan. Tangisannya lemes, kayak bayi baru lahir, kedinginan. Gue buka lemari satu-satu. Nggak ada apa-apa. Tapi pas gue buka lemari bawah, gue lihat ada buntelan kain putih. Kain itu gerak. Gue majuin tangan, mau buka, tapi saat kain itu terbuka, yang keluar bukan bayi, tapi ular besar dengan kepala bayi. Rio terjatuh. Dia mundur merangkak sambil teriak. Tapi saat dia buka mata, lemari itu kosong, seolah-olah semua hanya delusi. Tapi bekas lendir dan darah masih tertinggal di lantai.
Setiap rumah tua menyimpan bau khas, tapi rumah ini berbeda. Karena dari balik tembok, bau busuk itu muncul. Bukan sekedar bangkai, tapi bau kematian yang masih hidup. Gue baru pulang dari luar. Begitu buka pintu, bau busuk langsung nyambut dari dalam rumah. Busuknya kayak daging basi, tapi lebih tajam. Gue ikutin baunya. Dari ruang tengah ke dinding deket TV. Tembok putih biasa, tapi baunya dari situ. Gue ketok pelan. Hollow. Kosong. Gue ambil palu dan gue dobrak tembok itu. Dan di balik tembok ada bungkusan kain kafan. Kafan itu basah berlendir. Gue buka perlahan, isinya bukan mayat utuh, tapi tulang belulang bayi. Rio mundur ketakutan, tapi saat dia tutup mata, dia dengar suara kecil, lirih dari kain kafan itu. Ibu. Rio duduk di ruang tamu. Hujan deras turun di luar rumah, lalu bel pintu berbunyi. Tapi saat pintu dibuka, tak ada siapa-siapa. Dan anehnya, bekas jejak kaki basah ada di lantai, mengarah masuk. Padahal tak ada seorang pun yang pernah masuk. Gue lagi duduk sambil nonton TV. Lagi hujan gede, petir nyambar-nyambar. Tiba-tiba, ping-tong, bel pintu bunyi. Gue kaget. Gue intip dari lubang pintu. Gak ada siapa-siapa. Gue buka pelan. Hujan masih turun deras. Angin dingin langsung masuk. Tapi pas gue lihat lantai, ada jejak kaki basah. Bentuknya kecil. Langkahnya pelan. Masuk ke ruang tengah. Gue ngikutin. jejak itu hilang pas sampai depan kamar tidur. Dan saat gue balik badan, pintu depan tiba-tiba menutup sendiri. Gue gak sendirian malam ini. Malam itu, Rio tidur dengan lampu menyala. Tapi setiap kali dia terpejam, ada suara napas berat di ujung ranjang. Dan bau tanah basah menyelimuti kasur. Semua orang pernah takut tidur sendiri. Tapi Rio bukan takut sendirian. Dia takut ada yang berbaring di bawahnya. Karena malam itu, saat Rio menjatuhkan barang ke bawah kasur, dia melihat sepasang tangan menggenggam balik. Gue udah capek banget malam itu. Gue cuma pengen tidur, meski ada suara-suara aneh lagi. Gue rebahan, tapi waktu itu remote TV jatuh ke bawah tempat tidur. Gue nyalain senter HP, ngintip ke kolong, gue cari remote-nya. Tapi yang gue lihat bukan remote, tapi sepasang tangan putih pucat dengan kuku panjang yang juga ngarah ke gue. Tangan itu bergerak, seolah-olah mau narik gue ke dalam kolong. Gue langsung loncat dari kasur, ambil sapu, dan pukul-pukul ke bawah. Tapi gak ada apa-apa. Rio duduk di lantai, gemetar. Tapi saat dia berbalik ke tempat tidur, kasurnya sudah rata.
Gak ada celah kolong. Seolah-olah kasurnya tidak pernah punya ruang di bawah. Rio tak tahan lagi. Dia butuh jawaban. Dan satu-satunya cara adalah menghadapi apapun yang bersemayam di rumah itu. Dengan bantuan Dani dan seorang ustadz lokal, mereka coba melakukan ruqyah dan temanggilan. Tapi roh di rumah itu menolak diusik. Dan malam itu, semuanya salah. Gue udah gak kuat, bro. Tiap malam selalu gangguan. Akhirnya Dani datang bawa kenalan ustadz. Namanya Ustadz Reza. Kata dia, kalau ada yang gak tenang di rumah ini, kita panggil. Kita ajak bicara baik-baik. Kita mulai sekitar jam 11 malam. Ustadz Reza duduk di tengah ruang tamu. Ia mulai baca ayat-ayat dengan husu, awalnya tenang, tapi makin lama, angin di dalam rumah makin kencang. Lilin padam satu persatu, dan dari dinding, keluar bau amis dan darah. Tiba-tiba, jendela pecah. Dani kesurupan, badannya kejang-kejang sambil teriak. "Jangan ganggu rumah ini tempatku, ya milikku." Ustadz Reza coba tenangin, tapi tubuh Dani terpental ke tembok. Ruqyah itu gagal. Rio hanya bisa menangis, gemetar di sudut ruangan. Dan saat dia melihat ke arah Dani, mata Dani berubah hitam seluruhnya. "Satu nyawa belum cukup. Kau harus tinggal selamanya." Setelah gagal dalam ruqyah, Rio merasa rumah ini mulai berubah. Secara fisik, pintu-pintu yang tak pernah ada muncul. Lorong panjang yang tak berujung terbuka dari balik lemari. Dan malam itu, Rio masuk ke sebuah tempat yang bahkan tidak seharusnya ada di dunia ini. Setelah malam ruqyah gagal, gue mulai lihat hal aneh. Pintu yang biasanya langsung ke dapur, tiba-tiba malah nyambung ke lorong panjang. Lorong itu sempit, panjang, dan terdengar suara isakan. Gua kira Dani. Gua panggil-panggil. "Dani, lo di situ?" Nggak ada jawaban, cuma suara orang menangis. Gua jalan pelan masuk. Makin dalam, langit-langit lorong makin pendek. Gua nunduk, lalu ngesot, dan akhirnya gue terjebak. Gue gak bisa balik, dan saat gue lihat ke belakang, lorong itu udah gak ada. Diganti dinding batu merah dan ada lubang kecil di depanku. Dari lubang itu, ada mata yang ngintip balik ke gue, dan dia mulai ketawa pelan. Rio menjerit sekuat tenaga, tapi suaranya tidak terdengar, tidak ada gema, tidak ada jawaban. Karena dia sudah masuk ke ruang antara dunia. Ruang yang diciptakan untuk memurung, bukan untuk keluar. Setiap dukun punya peninggalan. Tapi peninggalan yang tertinggal di rumah Rio bukan sekedar alat perdukunan. Itu adalah kitab warisan yang menyimpan perjanjian darah dan nama-nama korban. Malam itu, Rio menemukannya di tempat yang tak pernah ia sentuh sejak pindah. Loteng. Gue baru bisa keluar dari lorong itu pagi harinya. Dan ngerti gimana caranya, gue tahu-tahu udah pingsan di ruang tamu. Dan pas gue bangun, gue ngerasa dipandu. Gue ke loteng. Padahal selama ini, gue bahkan gak tahu rumah ini punya loteng. Gue tarik tangga tua dari langit-langit, berderit pelan. Dan waktu gue naik, di atas gelap banget. Gue senter-senter, ada peti kayu tua. Gue buka. Isinya buku besar, kulitnya hitam, kebakar. Ada tulisan aneh di sampulnya. Bau belerang langsung naik ke hidung. Pas gue buka halaman pertama, ada daftar nama. Nama-nama lengkap. Tiap nama diikuti tanggal kematian. Dan di halaman terakhir, ada nama gue. Tertulis, Rio Aditya, segera. Itu bukan buku biasa. Itu adalah kontrak. Setiap penghuni kontrakan ini, satu persatu, harus membayar harga.
Dan kini, Rio adalah yang berikutnya. Rio panik. Nama dia ada dalam buku kematian. Dia harus keluar dari rumah itu. Tapi, rumah itu menutup semua jalan. Jendela jadi dinding. Pintu depan hilang. Dan saat dia mencoba kabur lewat belakang, dia tidak keluar dari halaman. Dia kembali ke ruang tamu. Rumah itu sudah jadi lingkaran. Dan Rio adalah pusatnya. Gua gak peduli lagi. Setelah lihat nama gue di buku itu, gue cuma punya satu pikiran. Abur. Gue lari ke pintu depan. Pas gue buka, tembok. Kayak gak pernah ada pintu. Gue putar arah ke belakang rumah, masih bisa buka pintu dapur. Gue lari keluar, tapi begitu sampai halaman, gue balik lagi ke ruang tamu. Gue coba buka jendela, gak bisa. Kaca jadi tembok batu. Gue teriak, lempar barang, maki-maki, tapi rumah ini nelen semua suara gue. Gue jalan bolak-balik, tapi setiap ruangan selalu kembali ke satu tempat. Tempat pertama kali gue datang. Kursi kosong, lemari tua, cermin retak. Pio akhirnya sadar. Dia tidak sedang tinggal di dalam rumah. Dia sedang dikurung oleh rumah itu. Rumah bekas praktek dukun yang kini hidup dan menunggu tumbal berikutnya. Rio tidak bisa keluar. Waktu berhenti. Dunia di luar rumah telah hilang. Dan kini, semua arwah yang mati karena praktek kelam sang dukun muncul. Mereka tak ingin Rio pergi, karena dia adalah penutup. Tumbal terakhir. Agar kutukan ini tak menyebar keluar. Hari ke-20. Gue gak tahu siang apa malam. Gue gak makan, gak tidur. Tapi gue gak mati. Tiap sudut rumah penuh wajah-wajah. Wajah anak kecil, wajah perempuan tua, wajah tanpa mata, wajah tanpa mulut. Semua lihat gue. Semua nangis. Semua bilang, kamu yang terakhir. Dan akhirnya, gue duduk di tengah ruang tamu. Di atas lingkaran darah yang muncul sendiri di lantai. Dan buku hitam itu terbuka sendiri. Halaman kosong, perlahan menulis nama gue. Rio Aditya Tumbal terakhir. Dan saat huruf terakhir tertulis, Rio tersenyum. Matanya kosong. Dia tak lagi merasa takut. Karena kini, dia sudah menjadi bagian dari rumah itu. Dan siap menunggu penghuni berikutnya.